Ya, kerja kita kerja. Kerja. Udah jam 5, waktunya apa? Kerja. Oh iya. 1000 subscriber. Oh iya. Balik lagi Di Lalapo. Lalapo bersama kita, gua Jaki. Gua Agung. Oke. Lanang-lanang kepo parah. Iya. 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 Gitu dah pokoknya. Kita mau apa nih? Kita mau bahas 1000 subscriber. Oh iya. Background baru. 1000 subscriber. Perayaan 1000 subscriber. Oke. Oke. Ini mahal kan? Oh, pokoknya gue nggak mampu udah beli kayak gini. Iya. Gua mampu tapi nggak mau. Ya kita alhamdulillah udah 1000 subscriber. Terus episode pertama kita juga udah rilis. Ya. Pengenalan tentang kita ya. Iya, pengenalan tentang Pratama juga. Iya. Terus kita hari ini bakal bahas-bahas isu-isu terkini lah, isu-isu yang masih hangat, hangat-hangat. Ya. Anget-anget roti. Roti Ya. baru keluar anget wangi. Ya. Enak. Ya kan? Bagus. Aman. Layak tayang. Jadi 1000 subscriber ini sebenarnya perayaan bukan tim Lalapo doang sih. Iya. Karena ini sebenarnya sumbangsi terbesar tetap dong Papri. Kita Papri. kan baru ikut pas setelah 1000 ya. Papri. Sama tim editor. Tim editor yang luar biasa. bekerja keras. Luar biasa. Tepuk tangan untuk editor. Oke. Ya, boleh langsung kita kasih tahu apa yang bakal kita bahas, poin-poinnya. Beri lah. Kasih tahu. Lagi deh, Bang. Ya. Gini nih kalau nggak ikut briefing bener-bener nih. Tadi main pingpong dulu, Bang. Sorry. Tuh kan pingpong kan. Oh iya pingpong. Yang kemarin episode 1 kita Iya, bilang ada iya. pingpong, seru kan? Ada musik. Musik. Banyak lah ya pokoknya udah. Nanti kalau yang belum tahu keseruan di Pratama, lihat lagi di episode 1 kita. Iya, Ya. Nah, tadi mau bahas apa aja hari ini nih? Gue kasih tahu. Kita mau bahas hal-hal yang lagi update. Jadi itu hitungannya sebenarnya fun fact juga ya. Terus kedua kita mau bahas Dudu juga udah ada yang masuk tuh Dudu tuh. Ya, beberapa. Iya, Dudu. Tapi masih kita tunggu, bakal banyak kok ini. Iya, sama apa lagi ya? Paling kita bahas soal opini ya. Opini kita. Opini kita. Iya, iya. Sama nanti juga ada beberapa poin terkait pajak sih. Ya. Terus ngomongin ini, Wak. Apa namanya yang baru nih? Iya. Yang lagi hangat-hangatnya. Ya jelas sekarang lagi rame soal demo nih, Wak. Gimana kalau dari sudut pandang lo? Kalau dari sudut pandang gua, itu demo boleh. Boleh tuh dalam arti kita bebas. Ya, demo itu ini kan? Kendaraan kan roda 3 kan? bemo. Gue lupa ngomong apa jadinya. Gitu sih. Jadi gini sih kalau gua ya, nih. Buat sobat-sobat semua di rumah, dimanapun kalian berada. Ini opini ya, opini gua ya. Kalau ngomongin kondisi saat ini sih sebenarnya disayangkan, sangat banget disayangkan. Kenapa? Soalnya disayangkan pemerintahnya sangat banget disayangkan kayak gitu dengan keputusannya. Terus juga pendemo sangat disayangkan juga dengan kerusuhannya yang rusuh ya. Karena kan kita lihat banyak juga nih yang nggak rusuh, yang bener lah gitu demonya, bener-bener tujuannya menyampaikan aspirasinya gitu. Lu tau nggak ada yang soal demo nih, ada yang konsepnya bagus. Konsepnya bagus itu apa, backgroundnya bunga-bunga atau gimana? Bukan. Jadi dia punya tim editor sendiri, produser sendiri, gitu. Itu konsepnya bagus. Kalau kita juga konsepnya bagus ya, editor kita luar biasa. Nah, soal konsep tadi, jadi nih ya catatan gue juga. Jadi gue baca beritanya tadi dari Detik, ini ada mahasiswa di DPRD Sumut bagi-bagi mawar ke polisi gitu. Jadi sambil mereka berorasi gitu, menyampaikan aspirasinya, tidak dengan aksi rusuh gitu, tapi dengan simbolik ya. Simbolik. Simbolik. Itu keren ya. Berarti di sini ditekankan demo bukan berarti rusuh ya. Demo bukan berarti rusuh. Demo ada banyak hal juga yang
contohnya tadi Ya. simbolik, terus apa lagi bang? Ada lagi? Ada beberapa aksi teman-teman yang lagi turun di jalan itu mungkin ada yang beberapa yang rusuh tapi aksinya mereka itu setelahnya tetap diberesin kayak gue catat tuh ada di Jogja sama di Surabaya setelah aksi demo nih malamnya hari itu besokannya mereka aksi kedua itu beres-beres. Oh iya benar. Soalnya ada gue baca kemarin Jogja memanggil. Is keren. Itu untuk beres-beres. Oh gitu. Jogja itu memanggil setelah demo, jadi Jogja memanggil untuk kita beres-beres. Gitu. Gue tadi mau semangat tuh, Jogja memanggil beres-beres kan, gitu kan. Soalnya kita bisa dari Jogja. Oh iya. Iya sih Jogja. Capek dah pokoknya. Capek. Nah, itu yang bagus. Nah tadi kan gue juga bilang di awal ya, sangat disayangkan nih. Kenapa sangat disayangkan? Soalnya tadi pemerintah dan pendemonya ada yang rusuh, ya kan? Soalnya kalau rusuh gini, rusuh, ngerusak-rusakin fasilitas, kan rugi. Ruginya bukan secara pemerintah atau masyarakat juga ya, itu udah dampak sama-sama gitu. Kan uangnya apa? Uangnya dari kita. Iya, dari uang pembangunan itu kan besarnya itu dari uang pajak dong pastinya dong. Pemerintah dari mana lagi belanjanya gitu. Emang fasilitas apa aja bang yang kemarin kena kerusuhan? Kalau dari pantauan gua, dari berita-berita digital banyak. Salah satunya yang di halte busway di daerah Senen. Terus daerah mana sih namanya? Selasa, Rabu juga. Harmoni betul ya. Ada Harmoni juga. Itu HI juga. Terus ya kalau di Jogja yang Malioboro kan bahkan ada isu yang hoax tuh ITC ada di Jara itu ternyata hoax itu. Oh. Nah itu ITC udah di luar fasilitas umum. Tapi yang jelas tadi fasilitas umum tuh kayak halte busway itu kan sayang. Soalnya itu dibiayain uang pembangunan itu dari ya 80%-nya itu APBN negara kita itu dari pajak. Gitu. Kalau ngomong soal pajak bang, bisa bahas dikit nggak hubungan antara kerusuhan atau peraturan-peraturan itu ke pajak? Pajaknya ya, gue paling gini sih kali Wok ya. Tadi kan gue bilang soal kerugian ya. Kenapa rugi bagi kita semua? Soalnya kan biayanya dari pajak. Nah sekarang gue kasih tahu ya, ini pengertian dari undang-undang tentang pajak itu sendiri nih. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung ya, catat tuh. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tuh. Nah, jadi gue garis bawahin nih. Jadi kita bayar pajak itu dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Imbalannya seperti apa kita bayar pajak itu? Atau banyak badan-badan di luar angin, badan-badan PT gitu misalkan bayar pajak itu tuh nggak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi ya itu pemerintah mengalokasikan dananya untuk anggaran belanja termasuk nanti pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial kayak tadi halte itu. Terus sekarang dihancurin, berarti kan seolah-olah kayak kita bakar petasan gitu loh maksudnya. Iya. Oke, tadi kan ngomong fasilitas umum ya bang ya, ada yang dirusak, contohnya halte busway dan lain-lain. Bisa nggak? Mungkin nggak kalau itu ada salah satu penyusup atau golongan lah yang tujuannya untuk ya rusuh, tujuannya bukan demo tapi rusuh gitu. Ada. Bisa jadi kan? Pasti anarko itu. Oh nama golongan itu anarko. Iya, anarko. Oh. Ya udah. Oke deh, balik lagi tadi kepotong ya, sorry. Soal pajak lagi nih. Siapa aja sih yang bayar pajak? Nah, ini sih sebenarnya pengetahuan dasar banget ya soal pajak. Tadi kan gue udah ngejelasin definisinya. Terus kita bilang tinggal siapa sih yang bayar pajak gitu kan. Ini buat teman-teman yang masih SMA mungkin nih Wok nih atau yang masih kuliah pengen nambah-nambah wawasannya. Ini sebenarnya pengetahuan dasar banget. Jadi yang bayar pajak ya tadi lu bilang yang bayar pajak ya. Sebenarnya yang bayar pajak itu semua orang dengan catatan yang memiliki penghasilan. Nah, penghasilan itu apa sih sebenarnya? Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kalau ngomongin deskripsi agak-agak pusing. Sekarang gini gue tanya,
tambahan penghasilan. Aduh, tambahan penghasilan berarti gue dapat uang jajan aja, dapat penghasilan. Oh, belum tentu. Dijelasin dengan kata-kata simple lah ya. Simple lah ya. Jadi ngomongin soal bayar pajak itu ada 2 mekanismenya. Yang jelas ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita harus ngelewatin dulu tuh PTKP-nya berapa. Tapi kalau udah punya NPWP tadi daftar ke kantor pajak, punya NPWP, ntar dihitung pola hitungannya. Cuman yang paling sederhana sebenarnya, kita bayar pajak apa aja sih? Gini, tambahan penghasilan, lu dapat hadiah undian itu kena pajak. Oh. Gitu. Terus apa lagi? Dapat gaji jelas kena pajak, dipotong pajak. Terus peserta kegiatan, misalnya lomba dapat hadiah 2 juta rupiah gitu kan. Oh, makanya kalau tiap kuis ada hadiah dipotong pajak ya gitu. Ya, tiap kuis di TV gitu, itu. ya. Pajak ditanggung oleh pemenang atau pajak ditanggung oleh penyelenggara gitu. Itu aja sih paling soal pajak. Jadi nanti teman-teman yang dari SMA ke kuliah terus tiba-tiba punya penghasilan gitu, nah itu siap-siap kena pajak gitu. Tinggal mekanismenya aja nanti gimana. Oke deh. Bang, tapi nggak cuma dari pajak penghasilan doang kan? Penghasilan yang kita dapat. Kayak misal gini, kita ke supermarket, itu di situ kan di struk ada keterangan pajak. Bisa juga gitu. Bisa. Tadi kan itu berarti yang gue jelasin pertama itu pajak atas penghasilan. Pajak ada lagi soal tentang konsumsi nih, Wok. Jadi setiap barang-barang yang lo beli atas konsumsi lo itu kena pajak. Karena sebut, misalkan lo beli botol minuman, beli snack di minimarket, itu ada pajaknya. Kena PPN namanya, pajak atas pertambahan nilai barang tersebut. Iya, jadi kita tuh sebenarnya sebagai masyarakat ya kita menyumbang juga buat APBN gitu loh. Kita kasih berarti kita kayak apa ya, kesumbangan juga kali ya buat pemerintah, tapi atas konsumsi kita. Itu juga kita ngomong supermarket. Terus pajak juga udah merambah ke dunia digital lah ya. Ya, digital termasuk yang paling hits tuh Netflix. Oh iya, Netflix kan udah kena pajak ya, udah kena PPN tuh, ada tambahan 10%. Nah, PPN itu tadi pajak atas konsumsi biasanya 10%. Terus sedikit lagi tambahin, bedain antara pajak konsumsi PPN tadi sama yang kita struk di kayak makanan-makanan cepat saji itu. Itu kan ada juga tambahannya tuh PB1. Itu bukan PPN ya. Itu pajak restoran, itu pajak daerah. Tapi dulu sempat kan dikatain PPN tuh di restoran. Iya enggak? Gue waktu tahun berapa ya, udah lama dah. PB1 tuh kayak baru-baru ini, iya PPN tuh, di struk PPN. Oh enggak, sebenarnya itu harusnya PB1 tetap itu pajak atas restoran. Karena tadi setiap makanan atau minuman yang disajikan dalam restoran itu tidak dikenakan PPN, ada peraturannya gitu, itu dikecualikan. Gitu. Jadi ini dari pembahasan kita sekarang aja nih, teman-teman yang masih SMA, yang masih kuliah, yang jurusannya bukan pajak ya gitu, yang pengen tahu pajak, udah nambah tuh wawasannya. Selamat, kalian udah tinggal beberapa tahap lagi untuk menjadi konsultan. Gokil. Masuk peraturan. 1000 subscriber. Yoi. Tadi udah bahas soal yang serius-serius, kita sekarang ke yang rada nyantai-nyantai lah ya. Ada Dudu yang kayak di segmen 1 kita ceritain, ada beberapa teman-teman yang langsung inisiatif tuh ngasih dudunya gitu. Ntar dulu. Hadiah 1000 subscriber nih. Gila. mahal. MSI tahu nggak singkatannya apa? Mutan semua isinya. Bacainnya lewat laptop mahal. Laptop. Buka IG kita. Apa itu? Buka kuncinya. Iron Man. Buka kuncinya. Oh gitu. Kuncinya kan Iron Man gitu kan, Jarvis. Set. Oh iya benar. Udah bukan layar sentuh lagi ya? Iya. Layar raba. Oke, kita baca langsung aja ya, kita baca ya dari banyak yang paling bawah ya. Ada 7.342 ya. Yang kita baca cuma 1. Enggak. Banyak ini satu akun bisa ngirim beberapa kali pesan gitu. Kita baca, oke, dari bawah. Lu dulu. Silakan. Gue dulu. Sebenarnya enggak 7.000 juga sih, bohong. Nih, assalamualaikum Lalapo. Waalaikumsalam. Oh iya, waalaikumsalam. Lalapo, Dudu dong? Iya dong. Gitu dia tulis ya. Lanjut. D dari Ukti. U untuk sahabat-sahabatku. DU dengan ucapan terima kasih sudah selalu memberi positive vibe ke aku dan membantu dan mendorong aku ke dalam kebaikan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan keinginan kalian segera tercapai.
Amin. Terima kasih Utuh. Terima kasih Lalapo. Buat teman-teman. Iya. Buat sahabat-sahabat Iya. dari Ukti. Uhti. Ukti. Sahabat-sahabatku. Assalamualaikum Utuh. Ukti. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ya. Ini dari gue ya berarti ya. Ya. Dari anonim untuk tim asistensi. Oh, berarti di sini kayaknya ya. Oh, untuk tim anak-anak sini asistensi nih. dengan ucapannya semangat terus tim asistensi. Walaupun pandemi gini tetap harus jaga kekompakan ya. Menuju akhir tahun walaupun udah jarang ketemu full tim. Kangen tiba-tiba ada yang ngedate jokes. Stay safe and healthy ya gitu. Ya, stay safe and healthy all. Oh gitu. Makasih loh. Iya. Ada satu lagi. Ada lagi. Ada deh untuk mas-mas yang bewokan. Iya. Kayak gua. Bukan kayak lu ya. DU dengan ucapan cepat lulus, cepat halalkan aku. Kayak Aku tahu nih siapa. mencium aroma kode keras ya. Biar kamu keurus. Oh, astagfirullahaladzim. Terutama pas tanggal tua. Pengirimnya. Pengirimnya. Oh, gue bisa baca, mata gue. Jadi gini aja nih gue baca. Dari Adade untuk mas-mas yang berewokan. Ya di sini gue tahu. Iya. Dengan ucapan cepat lulus, cepat halalkan aku, biar kamu keurus, terutama pas tanggal tua. Oh, berarti sekarang belum halal nih kayaknya nih. Belum. Pengirimnya anonim aja. Nggak usah disebut, harusnya tahu sih kalau peka yang kirim siapa. Iya tahu. Iya. Iya saya Udah, tahu. oke, udah kita amankan semuanya ya. Nanti kita ada personal briefing dari gua buat yang berewokan itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, nih bang, lu bang sekarang. Nih. Gua agak dari siapa ini? Ini nggak tahu mekanisme dudu apa? Orang udah disebar juga, bacanya susah nih. Gua Mr. Z untuk Mrs. A. Bisa nggak kalau tidur jangan ngorok? Wah, kok cewek Mrs. A ngorok? Nih, wah nggak tahu nih, dia udah tidur bareng suami istri. Iya suami positif, istri. iya positifnya suami istri lah. Di kantor. Iya di kantor. Bisa jadi ya. Iya. Aduh, keringetan gue. Bahas tidur lagi. Ini satu lagi dari tadi untuk dia dengan ucapan ini makanannya udah sampai, saya nungguin di gerbang. Ya, Grab. Oh, Sampai ke sana kita. Viewers kita ke sana. ojol semuanya ini, ya Allah. Kita udah se-famous itu ya. Oh, 1000 subscriber. Gila. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Luar biasa. Gila. Ini membuktikan bahwa viewernya itu nggak yang konsultan banget Iya, ya. konsultan banget. Ternyata banyak yang luar-luar Iya, gitu. semua kalangan. Masuk sini. Follow ini deh. Masih banyak lagi, bacaan lagi terus. Dari hamba Allah untuk Mr. X dengan ucapan Desember bisa kali nggak ikutin Omnibus Law? Maksudnya biar nggak kontrak umur hidup. Oh gitu maksudnya. Iya. Kasian. Kayaknya ya, bau-baunya ya. Oh. Soalnya sekarang ngomongin kontrak tuh sensitif. Iya. Soalnya iya sih sensitif di UU juga kemarin sensitif soal kontrak juga. Oke lanjut lagi aja bang. Ya, gue juga mau main aman aja. Ngeri lah bahas itu. Gitu. Oke, lo bang. Oke, ini dari RPR. RPR untuk Doblek. Wah, disebut. Ini salah satu editor kita ya. Ya. Yang nggak pernah mandi. Iya, tolong yang bacain ini bilangin Doblek kalau habis bangun tidur gosok gigi dulu. Soalnya kalau lagi mangap mulutnya bau bat kuburan. Bobot kuburan. Sebenarnya kalau bau kuburan tuh ada dua pengertian, wangi bunga, Iya. atau bau tanah. Ada aja. Oke, mungkin segini dulu ya buat dewa-dewa kita. Nah, Iya. buat teman-teman yang mau ikut-ikutan lagi, mau rame-rame lagi, lebih seru lagi. Iya. Monggo Iya. kita bacain. Privacy aman, Privacy santai. aman. Oke. Apalagi? Udah mulai haus nih gua. Iya, gue juga lapar. Podcast ini disponsori oleh nggak ada. Ya, belum masuk. Ya boleh lah, mau masuk lah. Iya, mulai masuk. Apa kek? Udah. ASMR. Udah. Kita tutup. YouTube ini tayang spesial Senin.
Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Tapi tetap jadwal kita di hari Jumat bakalan ada terus ya. Iya, iya. Jadi minggu depan kita tayang 2 kali, Senin dan Jumat. Tayang. Tayang. Editor siap kan? Weekend ngedit. belum dikasih makan kayaknya sih pada lemes. Gue juga lapar. Ya udah yuk. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.